Heho Pop gengs. Dalam kehidupan bernegara yang jadi mimpi utama dari semuanya adalah mengalami hidup yang aman dan makmur. Sebab, dua kata inilah segala cara dilakukan, termasuk membentuk kelompok internasional. Di dunia modern sekarang setidaknya sudah ada beragam kelompok negara yang dibentuk. Dari berbagai macam berita yang dimuat, ada 3 kelompok negara yang dianggap terkuat, yaitu BRICS, NATO, dan OIC. Dalam sejarah pembentukan ketiga organisasi yang disebutkan tadi, BRICS didirikan pada tahun 2006. Nama ini diambil dari akronim nama negara kunci yang berperan, yaitu Brazil, Rusia, India, China, dan South Africa. Pada tahun 2009, saat konferensi tingkat tinggi pertama mereka lakukan, 5 negara yang berperan penting ini merumuskan tujuan untuk peningkatan situasi ekonomi global. Salah satu ide pentingnya adalah membuat mata uang cadangan baru yang tidak dikuasai satu negara manapun. Dalam artian yang lebih simpel, BRICS ini mau menggantikan peran dolar di dunia internasional. Makanya markas besar dari BRICS ini sangat kental dengan dunia perbankan, yaitu New Development Bank yang berada di Shanghai, China. Sedangkan NATO atau North Atlantic Treaty Organization yang memiliki arti Pakta Pertahanan Atlantik Utara didirikan pada 4 April 1949. Setelah 74 tahun, negara ini telah memiliki 31 anggota dari benua Amerika dan juga Eropa seperti Amerika Serikat, Britania Raya, Jerman, Italia, Perancis, dan lainnya. Pada awal pembentukan, NATO memiliki tujuan untuk menekan keberadaan Uni Soviet pada masa Perang Dingin. Setelah Uni Soviet bubar, NATO ini tetap berdiri dengan tujuan lebih kompleks, mulai dari peningkatan kerjasama ekonomi hingga pertahanan negara. Bahkan dalam aturan yang mereka buat, satu negara NATO yang diserang oleh negara lain, maka negara tersebut akan menjadi musuh bagi seluruh member NATO. Kemudian ada OIC, adalah Organization Islamic Corporation atau Organisasi Kerjasama Islam yang bermarkas di Jeddah, Arab Saudi. Organisasi ini didirikan pada 25 November 1969 dalam konferensi Islam untuk membahas terbakarnya Masjid Al-Aqsa, namun berlanjut pada pembentukan OIC. Sampai sekarang sudah ada 57 negara Islam yang tergabung dalam organisasi ini, termasuk Indonesia dan juga Malaysia. Tujuan utama dari organisasi ini adalah untuk melestarikan nilai sosial dan ekonomi Islam, serta meningkatkan kerjasama dalam beragam bidang, mulai dari sosial, ekonomi, budaya, ilmu pengetahuan, politik, hingga teknologi. Nah, uniknya, ada fakta menarik nih jika kita masuk ke dalam persoalan geografi ketiga organisasi yang tengah kita bahas ini. Siapa sangka kalau BRICS yang memiliki anggota paling sedikit ternyata memiliki luas yang jauh lebih besar. Dari datanya, BRICS memiliki total cakupan luas mencapai 39,7 juta kilometer persegi atau 26,7% dari seluruh luas permukaan bumi. Sedangkan NATO yang punya 31 member nih, cuman punya cakupan luas hingga 24,95 juta kilometer persegi atau 16,8% dari total luas permukaan bumi. Kemudian OIC yang punya 51 member punya luas cakupan lahan mencapai 31,66 juta kilometer persegi atau 24,1% dari luas bumi. Perbedaan yang sangat jauh ini disebabkan member dari BRICS yang memang jadi 2 negara terluas di dunia, yaitu Rusia dan juga China. Nah, menariknya lagi, luas lahan ini ternyata berbanding lurus dengan populasi yang dimiliki ketiga organisasi yang sedang kita bicarakan. BRICS memiliki populasi sekitar 3,21 miliar jiwa atau setara dengan 41,5% populasi bumi. Sedangkan NATO cuma punya 954 juta jiwa yang setara dengan 12,1% populasi bumi. Lalu bagaimana dengan OIC? Siapa sangka meski anggotanya 11 kali lipat dari BRICS, populasinya cuma 1,9 miliar jiwa atau 24,1% dari seluruh populasi di bumi. Dari seluruh organisasi yang dibicarakan sekarang, seluruhnya hampir punya tujuan yang sama yang berpusat pada keamanan dan ekonomi. Sekarang mari kita fokus dulu ke bagian keamanan yang tentu saja didompleng lewat kekuatan militer keseluruhan member. Gak bisa dipungkiri, BRICS adalah kelompok negara yang super kuat. Meski cuma ada 5 negara, posisi mereka di global firepower
Sebagai informasi, peringkat militer ini telah memperlihatkan kalau mereka ini bukan kaleng-kaleng. Rusia ya berada di posisi 2, Cina berada di posisi 3, dan India berada di posisi keempat. Gilanya lagi, ketiga negara ini bukan cuma bertengger di 5 besar, tapi juga telah mengakui kepemilikan mereka terhadap senjata nuklir. Cina punya sekitar 130 hulu ledak, Rusia punya 5.830 hulu ledak, dan India punya sekitar 50 hulu ledak nuklir. Selain itu ya, Cina, Rusia, dan India juga sudah menjadi negara yang sokongan alutsistanya itu sangat mumpuni. Ketiga negara ini bahkan memiliki kapal induk yang merupakan alutsista paling mewah. Cina punya kapal induk Fujian Class. Rusia punya kapal induk Admiral Kuznetsov. Kemudian India punya kapal induk INS Vikramaditya. Sedangkan NATO dalam 10 besar global firepower setidaknya nih ada 4 negara yang masuk. Italia di posisi 10, Prancis di posisi 9, Britania Raya di posisi kelima, dan jelas ada Amerika Serikat di posisi pertama. Dari keempat negara ini ada 3 negara yang telah mengakui keberadaan senjata nuklir mereka. Prancis punya 290 hulu ledak, Britania Raya punya 225 hulu ledak, dan Amerika Serikat yang punya 5.428 hulu ledak. Dalam kekuatan militer, Amerika Serikat ini menjadi pengayom terkuat di seluruh member NATO. Hal ini sering dibuktikan dengan bantuan alutsista militer yang dikirimkan Amerika kepada negara yang bahkan calon member NATO seperti Ukraina. Kemudian OIC, organisasi ini sepertinya tertinggal jauh dari kedua organisasi sebelumnya ya. Dalam 10 besar global firepower, cuman Pakistan yang berada di posisi ke-7 mewakili OIC. Hal ini juga berlaku dalam kepemilikan nuklir, di mana cuman Pakistan aja yang mengaku kalau punya nuklir sejumlah 160 hulu ledak. Kelemahan OIC pada sisi militer ini emang terbilang wajar, karena dari 57 member, hampir 90% menjadi konsumen alutsista, dan bukan produsen alutsista seperti Amerika, Cina, dan juga Rusia. Uni Emirat Arab aja yang jadi paling kaya di antara seluruh negara OIC masih bergantung pada pembelian alat militer dan belum bisa menjadi produsen. Dari keamanan, mari kita menuju ke tujuan kedua, yaitu perbaikan ekonomi seluruh anggota. Di atas kertas, dalam angka pendapatan negara atau GDP, NATO ini ternyata memiliki total GDP paling banyak. Kemudian diikuti oleh BRICS dan kemudian diikuti oleh OIC. Secara keseluruhan, BRICS cuma menghasilkan 28,06 triliun US dollar atau 417 kuadriliun rupiah. Jumlah ini setara dengan 38,9% dari seluruh pendapatan dunia. Kemudian NATO menghasilkan hingga 32,4 triliun US dollar atau 476 kuadriliun rupiah yang setara dengan 45% dari total pendapatan seluruh dunia. Sedangkan OIC menghasilkan 27,94 triliun US dollar atau 415 kuadriliun rupiah. Angka ini setara dengan 38,8% penghasilan dari seluruh dunia. Ya, beda tipis ya sama BRICS. Dan melihat superioritas NATO dalam keuangan memperlihatkan bagaimana kuatnya organisasi ini. Namun di waktu mendatang tidak ada yang tahu perubahan yang akan terjadi. Sebab di BRICS ada raksasa dagang Cina, Rusia, dan India. Kemudian di OIC ada raksasa Timur Tengah seperti Qatar, Uni Emirat Arab, dan Arab Saudi. Jadi mungkin aja 10 atau 20 atau 30 tahun ke depan roda akan berbalik bagi NATO. Ya, who knows? Oke, itu tadi video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya.